ya menjadi lebih menarik lagi ketika 2 hari lalu kalau tidak salah ya, Pak Prabowo berpidato di depan ratusan ilmuwan itu. Nah, beliau berharap para elit itu kompak, dapat bekerja sama gitu kan. Dan kemudian dia bercerita bahwa selama 4 kali gagal dalam pemilihan itu, beliau tidak mengganggu presiden yang mendapatkan mandat. Ini sebenarnya maknanya apa ya? Yang dibidik oleh Pak Presiden Prabowo ini kira-kira siapa ini? Ada sebagian yang kemudian menduga menafsirkan apa yang disampaikan Pak Prabowo itu juga terkait dengan apa yang sedang dilakukan Pak Jokowi sekarang ini. Apalagi sebelum ini kan juga ada tafsir lain terkait drama penahanan dan pembebasan Roy Suryo dan Dr. Diva. Katanya nanti Pak Jokowi tidak bisa hadir langsung ke pengadilan. Dia hanya memberikan keterangan lewat Zoom. Kalau itu betul, ya buruk buat Pak Jokowi. Dia belusukan kemana-mana bisa, kesehatannya sudah betul-betul pulih. Kenapa kalau dipanggil pengadilan dia bisa datang? Jangan-jangan memang ada apa-apanya dengan kasus Pak Jokowi itu kalau dia tidak sampai hadir langsung. Ya kita tunggulah nanti tanggal 2 Juli kan. Tanggal 2 Juli kan Ya. mulai. Semoga Pak Jokowi juga antusias untuk hadir. Iya. Itu kan selama ini kan cuma isu-isu aja kan. Seantusias ketika Pak Jokowi datang ke Lampung. Gitu. Anggap saja belusukan ke pengadilan. Iya, itu dia. Dan kita bisa menyaksikan secara transparan. Betul. Gitu, jalannya persidangan seperti apa gitu loh. Seperti kita juga bisa menyaksikan secara transparan juga apa yang dilakukan Pak Jokowi ketika di Lampung, termasuk ketika mendapatkan gelar Baginda Pemuka Bangsa dan ketika Pak Jokowi menginjak kepala kerbau itu. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordan, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Saya Herianto, Mas Jaka Budi Santoso. Ya Mas. Apa kabar Mas? Alhamdulillah, sehat. Semangat. Semangat. Selalu semangat. Iyalah. Habis liburan panjang. Mas Ahmad Punto, jumpa lagi. Mas. Apa kabar Mas? Alhamdulillah, baik, sehat. Jadi pagi-pagi ini kita enaknya ngomongin apa ini? Saya tanya beliau dulu. Ngomongin apa Mas kira-kira? Yang lagi rame, Apa? yang sudah memulai safari, yang sudah memulai belusukan ke daerah safari politik sesuai ya? janjinya, ya. Bukan safari Ramadan ini. Bukan safari Ramadan yang tentu safari Muharram kali ya. Iya, safari Muharram. Yang pasti safari politik. Lah itu ya. Soalnya berangkat dengan menggunakan baju dan topi berlogo PSI. Masuk ke Lampung gitu kan. Kayaknya baru pertama ya, Iya. pakai logo PSI ya. Baru pertama ya. Kalau Iya, dalam kayaknya. Kemarin itu cuma ya? ininya aja J aja kan. Oh iya, Iya, topi. kayaknya yang pertama ya. Oh iya. Artinya berarti sudah Ya. yakin ini. Dan tempat pertama yang dikunjungi adalah Lampung. Lampung. Basisnya gajah gitu kan. Gajah. Di sana kegiatannya lumayan banyak rupanya ya. Lumayan selama 3 hari kan. Mendapat gelar Baginda Pemuka Bangsa. Bangsa. Ini gelar yang sangat mentereng saudara. Ya. Tapi juga ada peristiwa yang agak menggelitik sih dalam penganugerahan gelar itu, menginjak Kepala kerbau. kepala kerbau. Kepala kerbau kebetulan moncongnya juga ada putinya tuh. Kemudian tafsirnya macam-macam. Tafsir namanya politik kan. Iya. Politik itu kan tafsir. Tapi saya bukan menanyai ke itu. Tapi itu juga menjadi perhatian publik loh. Ya. Yang ingin saya tanyakan adalah mengapa Lampung yang dipilih? Apakah memang karena ada keterkaitan dengan gajah, tadi sebagai kandangnya gajah, basisnya gajah di Waikambas, pendukung Pak Jokowi yang cukup loyal di sana, terus jejaknya Pak Jokowi ketika menjadi presiden itu cukup banyak, ada jalan-jalan yang diperbaiki. Bahkan ketika pidato kan Pak Jokowi menanyakan bagaimana jalan-jalannya sekarang. Kemudian yang berikutnya adalah, ya ini soal etika sih. Dalam kondisi seperti saat ini ketika negara kita ini sedang banyak mendapatkan persoalan gitu ya, banyak persoalan kan ya, mulai dari persoalan ekonomi, ya, IHSG yang semakin menurun, yang terus kemudian nilai tukar juga yang belum stabil, terus PHK ya sekarang sudah mulai banyak. Maka itu sudah saatnya dilakukan gitu loh. Sementara kalau targetnya adalah konsolidasi partai, 2029 kan masih cukup panjang. Gimana Mas?
Saya? Iya. Yang pertama tadi yang ditanya dia. Beliau Kan yang memilih udah tadi. dulu. Saya sampai dulu tapi kayak sampai dulu lah, sebagai orang yang sangat mengamati gerak-gerik Solo. Ya, yang pasti kan safari pertama itu kan perlu kesan yang sangat bagus ya. Artinya kesan dia disambut dengan sangat meriah. Dia punya gaungnya itu ke tingkat nasional itu terasa, makanya dipilih Lampung kan. Ya tadi mungkin ada kaitannya dengan gajah, Lampung kan tempatnya gajah. Sementara PSI kan logonya juga gajah. Pendukung Pak Jokowi itu juga banyak di Lampung. Artinya ya biar ada kesan bahwa Pak Jokowi itu masih sangat dicintai rakyat. Itu menurut saya salah satunya kenapa yang dipilih. Lampung, kebetulan kan di Lampung juga ada Coverda ya, Coverda PSI ya. Ya mungkin bertepatan dengan itu, jadi ya sekalian gitu kan. Tapi apapun apa yang dilakukan Pak Jokowi ini kan sudah menunjukkan bahwa dia sudah betul-betul terang-terangan untuk berkampanye untuk PSI, untuk partai yang dipimpin oleh anaknya, untuk membantu anaknya sehingga tujuan dari PSI lolos ke Senayan di pemilu 2029 itu berhasil. Karena ya harus kita katakan PSI itu kan partai yang tidak punya figur di kalangan internal ya, yang bisa dijadikan andalan untuk betul-betul bisa mendongkrak suara. Makanya Pak Jokowi itu dianggap sebagai apalah katakanlah ya dewa penyelamat lah bagi PSI, karena udah dua kali ikut pemilu toh selalu gagal. Bahkan di pemilu terakhir itu Pak Jokowi sebenarnya waktu itu juga sudah membantu meskipun masih tidak terang-terangan. Ketika dia masih menjadi presiden toh juga gagal. Jadi ya pemilu 2029 itu mereka akan all out pasti, dan Pak Jokowi sejak dini hari sebenarnya ya kan masih 3 tahun kan, 3 tahun lebih lah ya, itu ya masih sudah melakukan safari politik yang tujuannya jelas untuk menggalang dukungan politik, dukungan bagi PSI yang dipimpin oleh anaknya, bisa jadi juga dukungan untuk Gibran, Wapres yang saat ini mendampingi Pak Prabowo, dan itu menurut saya tujuan-tujuan yang sebenarnya sangat mudah untuk kita baca sih. Terkait dengan etika tadi seperti Mas Ar sampaikan, memang politik kita masih ada etika ya. Jangankan etika, konstitusi aja diacak-acak, undang-undang aja dikangkangi, diubah hanya demi kepentingan politik tertentu, demi kepentingan politik seseorang. Ya menurut saya kalau kita bicara etika ya sebenarnya tidak kurang elok lah ketika negara sedang dalam posisi yang tidak baik-baik saja, ketika PHK masih terjadi di mana-mana, ketika situasi internasional juga tidak menguntungkan negara kita, ya semestinya kan semua pihak harusnya berkonsolidasi untuk mengatasi persoalan negara. Apalagi PSI itu dulu seperti dulu Mas Punto katakan, itu kan partai pemerintah. Partai yang selama ini yang untuk periode sekarang itu tergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo. Mereka juga mendapatkan sejumlah jabatan strategis di kabinet. Iya kan? Kader-kadernya juga cukup banyak yang menjadi komisaris BUMN. Ya semestinya mereka ya all out untuk mengatasi persoalan negara. Tidak harus kemudian membagi energi dengan kepentingan politiknya, kepentingan partainya. Dan kalau sekarang mereka sudah curi start lah katanya, ya agak dipertanyakan juga sih menurut saya. Keelokannya, kepantasannya itu kok saya pikir layak untuk dipertanyakan ya. Tetapi sekali lagi kan etika di dalam perpolitikan kita itu kan bukan sesuatu yang
bukan sesuatu yang dimuliakan, bahkan tidak jarang dinistakan kan. Sekali lagi jangankan etika yang tidak tertulis secara jelas, secara undang-undang yang sudah jelas-jelas tertulis, undang-undang yang jelas-jelas menjadi produk hukum negara aja bisa diacak-acak hanya demi kepentingan politik. Jadi ya secara pribadi sih sah-sah saja Pak Jokowi melakukan itu karena dia kan sudah masyarakat biasa. Tetapi sekali lagi ya alangkah lebih bagusnya kalau direm dulu lah ambisi untuk menggalang dukungan lebih awal. Toh partai-partai lain, jangankan partai-partai yang berada di luar pemerintahan, partai-partai yang di dalam pemerintah semuanya juga belum ada tuh yang melakukan gerakan-gerakan politik untuk kontestasi 2029. Jadi ya, tapi sekali lagi ini kan soal pilihan, sekali lagi soal cara bermain mereka, ya tinggal masyarakat yang menilai. Toh semuanya kan tergantung masyarakat, apakah apa yang dilakukan oleh PSI dan Pak Jokowi itu masih bisa diterima atau tidak, ya tergantung masyarakat. Yeah. Tapi kalau kita lihat kemarin di Lampung itu kan sambutannya juga cukup bagus kan, cukup banyak, meskipun juga ada demo yang menolak kedatangan Pak Jokowi. Nah, mereka para pendemo yang menolak itu meminta Pak Jokowi itu menyelesaikan dulu kasus ijazahnya lah sebelum melakukan safari politik. Satu lagi menurut saya catatan yang kemarin itu di Lampung itu, kok ya dia sempat-sempatnya bertemu dengan juniornya waktu di Fakultas Kehutanan UGM, yang kebetulan kasus ijazahnya ini kan sekarang udah masukin babak-babak yang krusial kan, karena tanggal 2 nanti kan mulai disidangkan untuk perkara Dr. Viva, ya kan, dan Pak Jokowi kan harus hadir nanti kalau dalam persidangan, karena ini delik aduan kan. Kalau dia tidak hadir nanti kasusnya kayak dulu Nikita Mirzani ya, yang kasus pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra kalau nggak salah. Dia dilaporkan oleh Dito, dia masuk ke persidangan di PN Serang, tetapi beberapa kali ya pelapornya Dito itu tidak hadir, jaksa juga tidak bisa menghadirkan di persidangan, ya akhirnya kan bebas si Nikita Mirzani. Jadi kita lihat aja, apakah ini juga safari politik ini juga bagian untuk mengimbangi perkaranya di persidangan nanti. Kita lihat nanti seperti apa. Iya, tapi seperti yang tadi Mas Jaga sampaikan, fakta yang kita lihat ketika Pak Jokowi datang ke Lampung itu mendapatkan sambutan yang cukup ramai ya, cukup besar ya. Kemudian ada juga demo yang menolak kedatangan Pak Jokowi gitu. Ini kan benih-benih keterbelahan lah di publik kan. Kan bisa kita maknai seperti itu gitu loh. Tapi di luar itu, yang pertama yang ingin saya tanyakan ke Mas Punto adalah safari politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi, konsolidasi PSI ini, apakah itu efektif dilakukan ketika pemilunya masih sangat jauh, masih di 2029 gitu. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita lihat pada jejaknya PSI bersama Pak Jokowi, kan 2024 PSI sudah mendeklar sebagai partainya Jokowi. Nah, kita lihat baliho di mana-mana tuh fotonya Pak Jokowi dengan Kaisang, gitu kan. Bahkan di seluruh Indonesia barangkali ya. Kalau di Jakarta sangat masif ya Pak. Di beberapa kota di Pulau Jawa juga ketika itu cukup besar, cukup banyak gitu. Nah, ketika itu Pak Jokowi masih menjadi presiden. Nah, kalau sekarang Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, apakah safari politik ini berdampak gitu? Itu yang pertama. Kedua, yang tadi juga sempat saya sampaikan adalah ketika Pak Jokowi mendapatkan gelar sebagai Baginda Pemuda Bangsa, itu kan ada ya semacam upacara ketika Pak Jokowi menginjak kepala kerbau. Dan kerbaunya juga ada moncongnya itu ada putih-putihnya gitu loh. Nah, ini kan kemudian tafsirnya sangat luas, sangat panjang gitu loh. Ada perdebatan yang sangat serius di media sosial itu kan. Ini kan perkara sensitivitas ya.
tentu pada saat pemberian gelar itu sebelumnya pasti akan disampaikan gitu loh. Ini nanti acara prosesi pemberian gelarnya ini seperti ini gitu loh. Ada prosesi A, B, C, D gitu. Nah, pasti sebelumnya sudah diketahui. Nah, apakah rasa sensitivitas itu tidak ada atau ya memang dianggapnya itu hal yang biasa gitu loh. Sehingga ya kalau memang prosesinya seperti itu ya jalankan saja prosesinya gitu kan. Tanpa melihat bahwa ada berbagai macam tafsir antara kerbau yang identik dengan kepala banteng dan seterusnya. Gimana, Mas? Pertama yang soal efektivitas itu ya, kalau menurut saya justru memang kalau buat PSI dan Pak Jokowi memang sekarang waktunya untuk segera melakukan safari-safari seperti itu, karena salah satunya kan tujuannya kan untuk merawat antusiasme masyarakat terhadap Pak Jokowi ini yang sudah besar. Jadi kalau terlalu lama menunggu aksi belusuan safari ke daerah-daerah itu, mereka tentu takut atau khawatir antusias masyarakat itu terhadap Pak Jokowi itu justru akan semakin berkurang. Jadi mumpung sekarang masih hype gitu ya, orang-orang terhadap Pak Jokowi terlihat dari banyaknya orang yang masih berkunjung ke Solo gitu. Makanya itulah yang dimanfaatkan untuk segera melakukan pergerakan ke daerah itu. Saya kira 3 tahun juga bagi politik kan itu bukan waktu yang lama untuk mempersiapkan. Bukan waktu yang terlalu dini kalau dalam politik kita untuk mempersiapkan kontestasi pemilu di 2029. Jadi siapa yang bisa mencuri start paling awal itu boleh jadi akan menangguk hasil yang lebih bagus daripada yang terlambat gitu. Terlepas dari persoalan etika-etika tadi ya, tapi dari sisi efektivitas dari strategi politik dari PSI maupun Pak Jokowi sebagai patronnya, saya kira ini justru di awal-awal seperti ini yang bagi mereka mungkin akan jauh lebih efektif daripada terlambat. Dan kalau kita lihat langkah politik Jokowi selama ini kan penuh dengan gimmick gitu. Simbolisasi gitu ya. Begitupun dengan yang sekarang seperti yang kita kaitkan dengan prosesi adat yang akhirnya ada gambar Pak Jokowi menginjak kepala kerbau gitu. Bisa jadi itu memang sudah dipersiapkan sebagai simbol. Kalau kita balik ya, kalau tadi kan pertanyaannya apakah sensitivitas Pak Jokowi dengan adanya prosesi yang seperti itu justru bisa jadi dibalik, bahwa ketika tahu bahwa adat di Lampung ada prosesi seperti itu cocok mungkin ya, karena kita nggak bisa melepas mana-mana simbolik itu dalam pergulatan politik di Indonesia terutama gitu. Apalagi juga Pak Jokowi yang selama ini kita kenal dengan banyak simbolisasi yang dilakukannya dalam kaitan dalam langkah politiknya gitu. Jadi ya termasuk itu tadi misalnya simbolisasi sudah dimulai dari pemilihan lokasi yang tadi terkait dengan kandang gajah. Jadi kan ini bisa jadi memulai langkah besar gajah PSI di kandang gajah kan gitu. Itu bisa dimulai dari situ. Kemudian seterusnya termasuk pertemuan dengan teman-teman alumni gitu kan, itu juga simbol dalam kaitan perkara ijazah gitu kan. Jadi ini memang benar-benar langkah politik, dan saya kira kalau bagi pihak yang sedang melakukan itu yaitu PSI dan Pak Jokowi ya memang sekarang saatnya. Tidak bisa tertunda lagi. Jangan ketinggalan dari partai lain kalau menurut mereka gitu ya. Partai yang sudah kecil, langkahnya terlambat, ya sudah habis gitu kan. Nah yang menarik saya kira ini mungkin
kalau dalam pandangan saya ya, partai-partai lain justru mungkin akan tergerak untuk setelah ini untuk juga melakukan mulai gerilya gitu ya. Entah dengan cara apa, tapi saya kira ini akan membuat memicu partai-partai lain untuk bisa melakukan hal yang sama. Entah itu partai yang di luar pemerintah maupun yang di dalam pemerintah. Nah, artinya mungkin tahun depan persoalan-persoalan bangsa ini akan semakin terlupakan. Karena para parpol, para politikus, para pejabat yang punya agenda sendiri terkait 2009 itu akan melakukan hal-hal yang mungkin tidak lagi fokus dengan masalah-masalah negara dan bangsa. Nah, ini memerlukan kebijaksanaan dari presiden, apakah akan membiarkan tim-tim yang di bawahnya, partai-partai pendukungnya akan bisa bergerak sendiri-sendiri tanpa, sementara persoalan bangsa kita nggak tahu tahun depan apakah akan lebih berat atau berkurang, kita nggak tahu. Ya, saya kira tahun depan nih mulai akan lebih asik lihat politik kita. Iya, ketika Pak Jokowi sudah mulai safari politiknya, kan tentu saja partai-partai lain, tokoh-tokoh di partai lain itu juga tidak tinggal diam kan. Pasti akan mulai berpikir bagaimana merancang strategi untuk ya yang berefek pada elektoral gitu loh. Soal jabatan sebagai menteri, wakil menteri, atau jabatan apapun di pemerintahan, itu bisa menjadi nomor 2 itu kalau itu yang terjadi. Itu juga terlihat misalnya ketika Pak Jokowi mulai belusukan ke Lampung, kan wakil presiden kita juga melakukan hal yang sama kan, hal yang serupa, belusukan ke Papua, belusukan ke NTT. Apakah itu ada hubungannya? Apakah ini menjadi sebuah strategi dalam keluarga besar Solo itu, atau ya berjalan sendiri-sendiri? Iya, saya pikir ginilah, kalau Wapres itu ketika dia akan melakukan langkah-langkah politik dalam tanda kutip, pasti sangat mungkin dia minta petunjuk dari Pak Jokowi sebagai politikus yang sudah kawakan. Saya pikir itu tidak ayahnya juga tidak bisa dikesampingkan, dan itu sih sah-sah saja. Tetapi sekali lagi ya, semestinya kan ketika negara kita itu sedang menghadapi begitu banyak persoalan, ya para politikus apalagi yang selama ini dikasih kepercayaan untuk mengemban tugas negara, ya sebenarnya akan fokus dulu ke situ. Lupakan dulu masalah elektoral, toh masih 3 tahun, meskipun dalam politik itu 3 tahun bukan waktu yang lama, tetapi negara itu kan situasinya tidak sedang baik-baik saja. Ketika situasi yang ada seperti sekarang, ya alangkah tidak eloknya ketika mereka justru sudah fokus membelah energi, membelah berbagai macam sumber daya untuk menyongsong 2029, dan itu semestinya dicontohkan oleh elit-elit yang ada di pemerintahan, ya. Bukan malah sibuk. Ya bagus-bagus saja seperti Wapres itu berkunjung ke banyak daerah, itu bagus, teman, kan yang jadi banyak pertanyaan orang itu untuk apa? Apakah murni untuk menyerap aspirasi masyarakat, atau ada tujuan-tujuan tertentu, ya tujuan-tujuan politik. Karena kan Gibran ini kan cara berpolitiknya itu kan bisa kita katakan sama persis dengan Pak Jokowi. Dia suka belusukan, dan mereka paham betul ketika pemimpin itu mendatangi rakyatnya akan menjadi simpati kepada mereka. Soal apakah kunjungan itu ada hasilnya, ada hasil konkretnya, menurut saya itu nomor 2. Yang penting dia bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, bisa menyapa masyarakat, dan sebagian masyarakat pun sudah senang dengan cara-cara seperti itu. Nggak peduli apakah aspirasi masyarakat itu betul-betul bisa ditampung dan dicarikan jalan keluarnya. Toh
kalau kita lihat apa ya Pak Mas Wapres ini dari beberapa kebijakannya, saya kok belum melihat ada hasil konkret tuh yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Dulu ada apa Mas Wapres. lapor Mas Wapres itu kan pertamanya dalam waktu itu katanya bilang itu kan cuma sekedar gimmick aja. Nanti lama-lama juga hilang, lama-lama itu juga tidak ada hasilnya, dan faktanya seperti itu kan. Jadi kok saya melihatnya kalau apakah ini sebagai sebuah strategi keluarga Pak Jokowi untuk berpolitik, ya kemungkinan ada. Kemungkinan bahwa ya mereka Pak Jokowi di luar pemerintahannya rajin juga menyapa rakyat, Mas Gibran di dalam pemerintahan rajin juga menyapa rakyat dengan berbagai alasan dan pertimbangan kan. Kalau Wapres ya sah-sah saja berkunjung ke daerah untuk menyerap aspirasi rakyat. Tapi sekali lagi apakah hasilnya bisa dirasakan dengan rakyat, saya pikir kok. Dan itu yang akhirnya juga menimbulkan tanda tanya atau prasangka. Jangan-jangan Mas Wapres itu sudah menyongsong kompetisi 2029. makanya dia rajin betul melakukan belusukan ke daerah-daerah. Makanya juga ada prasangka jangan-jangan Mas Wapres itu sudah mulai ada dugaan-dugaan yang meskipun belum bisa kita yakini kebenarannya, dia sudah mulai jalan sendiri sebagai Wapres kan. Dia seharusnya ini dengan presiden, dia sudah mulai menjalankan agenda-agenda politiknya untuk 2029. Ya, dugaan-dugaan seperti itu tidak bisa kita bendung lah. Iya, tapi ya menjadi lebih menarik lagi ketika 2 hari lalu kalau tidak salah ya, Pak Prabowo berpidato di depan ratusan ilmuwan itu. Beliau berharap para elit itu kompak, ya kan, dapat bekerja sama gitu kan. Dan kemudian dia bercerita bahwa selama 4 kali gagal dalam pemilihan itu, beliau tidak mengganggu presiden yang mendapatkan mandat. Ini sebenarnya maknanya apa ini? Yang dibidik oleh Pak Presiden Prabowo ini kira-kira siapa ini? Ya lagi-lagi ini makanya politik itu memang penuh dengan simbol gitu ya. Orang kemudian menduga-duga apa yang disampaikan Pak Prabowo, Presiden, itu salah satunya itu juga karena kan momentumnya juga hampir bersamaan dengan safarinya Pak Jokowi. Ya. Ada sebagian yang kemudian menafsirkan apa yang disampaikan Pak Prabowo itu juga terkait dengan apa yang sedang dilakukan Pak Jokowi sekarang ini. Mungkin mengganggu bukan dalam arti mengganggu secara langsung gitu, tapi setidaknya mengganggu konsentrasi kalau menurut tafsir itu ya. Mengganggu konsentrasi pemerintah karena kan ya tadi yang disebutkan berkali-kali bahwa PSI ini partai pendukung pemerintah, beberapa kadernya juga dapat jabatan penting di kabinet, termasuk juga anaknya Pak Jokowi juga sekarang menjadi orang nomor 2 di samping Pak Prabowo, Wapres. Jadi saya tidak tahu seberapa persen orang yang menduga itu ya kalau dari sisi, tapi ada yang menduga dan menafsirkan seperti itu. Apalagi sebelum ini kan juga ada tafsir lain terkait drama penangkapan dan penahanan dan pembebasan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Ada orang besar terkait itu. Orang besar, ada relawan yang menyebut orang besar di balik pembebasan 2 tersangka terkait ijazah palsu Pak Jokowi itu gitu ya. Jadi ya kait-mengait seperti ini kan biasa menjadi dalam politik. Kemudian juga mungkin Pak Prabowo juga seperti Pak Jokowi juga dengan pidatonya kemarin itu memang dia melempar narasi simbolik gitu ya. Untuk kemudian bisa ditafsirkan masyarakat. Termasuk mungkin kalau untuk pihak yang bersangkutan yang sejatinya dituju oleh pernyataan Prabowo mungkin jadi
sadar atau apa gitu. Tapi kita nggak tahu persis siapa yang dia maksud. Tapi dengan rentetan kejadian dan isu-isu yang terjadi belakangan ini, bisa jadi tafsir yang menyebut bahwa pernyataan Prabowo itu sedang merujuk ke apa yang sedang dilakukan Pak Jokowi, ya bisa jadi benar gitu. Kita lihat saja nanti apakah akan ada pernyataan-pernyataan lain lagi mungkin dari kedua kubu ya, saling bersautan. Makanya ini akan menjadi menarik dan semakin menarik sampai di tahun depan. Tahun depan itu udah 2 tahun menuju 2029. Itu akan makin panas. Iya, itu ketakutan tadi itu pejabat-pejabat pemerintah yang berasal dari partai itu akhirnya tidak konsen melaksanakan tugasnya di pemerintahan gitu. Dan itu memang seperti itu. Iya, sudah idenya seperti jadi, itu. Tahun-tahun sebelumnya pun menjelang pemilu 2 tahun lah, 2 tahun menjelang pemilu itu udah konsentrasi pemerintah itu udah terpecah. Ya, apalagi kan banyak menteri yang jadi ketua umum partai politik. Iya, itu hampir semua. Makanya kan berkali-kali kita katakan ya semestinya kalau sudah jadi menteri itu ya lepaskan jabatan di partai politik sehingga mereka betul-betul mencurahkan semua yang mereka punya itu hanya untuk negara, bukan yang begitu partai melihat politik. Pak Jokowi belusuan ke Lampung, tentu Caimin juga pasti akan berpikir bagaimana ini nanti PKB ini misalnya, langkah PKB. AHY juga pasti juga akan melakukan atau berpikir setidaknya, wah ini nggak bisa dibiarkan ini, jangan sampai ketinggalan kereta di kita nih misalnya, dan menteri-menteri yang lain gitu kan. Tapi gini, apapun yang dilakukan Pak Jokowi ini memang sangat menarik. Pak Jokowi ini buat saya adalah tokoh politik yang paling tahu memanfaatkan situasi politik di Indonesia, yang tahu betul karakter masyarakat kita itu seperti apa, dan beliau manfaatkan betul itu gitu. Jadi ya tidak salah kalau sejarah Pak Jokowi adalah tokoh yang tidak pernah kalah dalam pemilihan, 2 kali di Solo, sekali menjadi gubernur, terus kedua kali Pilpres nggak pernah kalah, sampai akhirnya beliau juga tidak memiliki kesempatan lagi untuk menjadi presiden kan. Barangkali kalau misalnya ada diperbolehkan sampai 3 kali atau 4 kali, mungkin peluang beliau juga masih besar gitu. Makanya dulu kan ada semangat yang begitu luar biasa untuk 3 periode, toh? Iya, itu dia. Karena yakin menang. Lagi-lagi, setelah tidak lagi menjadi presiden, sebenarnya Pak Jokowi ini apa masih sakti? Kalau tingkat popularitasnya sih masih tinggi ya. Cuman apakah popularitas Pak Jokowi itu nanti akan berkorelasi langsung terhadap elektabilitas PSSI? Menurut saya nanti masih perlu diuji. Tetapi kalau menurut saya sih kalau untuk meloloskan ke parlemen dengan catatan masih 4%, itu masih peluangnya masih cukup besar lah. Tetapi kalau nanti tiba-tiba ada perubahan menjadi 7% atau lebih dari 4%, kok menurut saya masih agak sulit. Bahkan kan ada pernyataan begini, dulu waktu jadi presiden aja PSI gagal kok, tidak bisa apalagi setelah tidak menjadi presiden. Setelah dia tidak mengendalikan sepenuhnya sumber daya negara, meskipun ada juga yang bilang ya sedikit banyak masih bisa lah mengendalikan ini lewat tangan-tangan yang lain lah, katakanlah seperti itu. Tapi ya begitulah. Tadi betul Pak Jokowi itu paham betul bagaimana masyarakat kita. Tapi ada juga yang bilang begini, ada yang malah menuduh begini ya. Jangan-jangan masyarakat itu dibiarkan terus seperti itu sehingga dia bisa dengan mudah dijadikan sumber untuk elektoral, dibiarkan tetap, bukan kalau bodoh terlalu kasar, tidak pintar, tidak kritis, literasi politiknya masih segitu-segitu saja. Dan menurut saya tidak hanya Pak Jokowi yang memanfaatkan itu. Hampir semua elit-elit politik itu menurut saya kok memanfaatkan ketidakcerdasan masyarakat dalam berpolitik. Mereka gampang dengan mudah silo dengan pencitraan, tergiur dengan uang yang tidak seberapa. Kok menurut saya masih ada kecenderungan elit-elit memanfaatkan seperti itu. Dan tentu saja yang rugi apa? Yang rugi kita.
Demokrasi kita hanya sekadar demokrasi di atas kertas, tapi bukan demokrasi yang substansial, bukan demokrasi yang betul-betul bisa menjadi instrumen untuk mendapatkan pemimpin yang betul-betul berkualitas. Kan ada cerminan begini, pemimpin yang berkualitas datang dari para pemilih yang berkualitas. Pemimpin yang tidak berkualitas datang dari para pemilih yang tidak berkualitas. Jadi ya kita khawatir kok yang kedua itu yang masih kita pelihara sampai ke depannya gitu loh. Ya kalau itu yang terjadi memang menyedihkan sih ya. Ya tentu kita akan jalan di tempat sebagai bangsa, bahkan mundur kalau itu yang terjadi gitu loh. Tapi kan tentu kita tidak berharap gitu. Ya mari kita lihatlah. Nah, tetapi kalau melihat fakta hari ini, masyarakat kita yang setidaknya bersimpati pada Pak Jokowi, yang menjadi Jokowi mania itu tidak sedikit. Ya. Kita lihat di rumah beliau itu, di rumah Pak Jokowi kan setiap hari banyak sekali tamu yang hadir. Apakah mereka hadir karena mereka adalah Jokowi mania atau para pecinta Pak Jokowi, atau memang sekadar ingin bertemu Pak Jokowi, berselfie ria, dan setelah itu tidak ada hubungannya dengan soal milih atau tidak memilih ketika kontestasi yang akan datang gitu loh. Tetapi satu-satunya tokoh publik yang membuka pintu rumahnya untuk masyarakat ya Pak Jokowi kan. Tokoh publik yang lain, para mantan presiden yang lain tidak melakukan itu, dan itu ditangkap oleh masyarakat kita pada umumnya sebagai hal yang sangat positif kan. Iya, tidak melakukan itu atau merasa tidak perlu atau melakukan merasa itu. tidak perlu melakukan itu. Ya betul. Ya, itu bisa juga gitu. Tetapi ketika seorang mantan presiden, tokoh publik membuka pintu rumahnya untuk didatangi oleh warga, oleh masyarakat, saya kira itu menjadi hal yang positif sih kalau ditangkap secara umum ya. Apa yang dilakukan Pak Jokowi ini kira-kira nanti akan, tadi sudah ditanyakan sebenarnya, akan berdampak besar pada PSI, atau memang PSI tetap akan gagal. Let's say kemarin Pak Jokowi kan sudah mengatakan bahwa kalau untuk ke Senayan saja itu insya Allah ya kan, itu akan bisa dilakukan. Tetapi menjadi partai yang berpengaruh di Republik ini, apakah itu akan bisa dilakukan oleh PSI dengan dukungan penuh dari Pak Jokowi? Kalau saya menduga ya, apa yang dilakukan Pak Jokowi sekarang ini, kalau yang bisa mengonversi itu secara optimal bukan PSI kalau saya. Apa yang bisa dimanfaatkan dari simpati, ketertarikan, antusiasme publik terhadap Pak Jokowi. Kalau dalam pandangan saya itu yang lebih akan mendapatkan benefit itu dari keluarga Pak Jokowi. Katakanlah sekarang Gibran. Pengaruhnya ke langkah Gibran di 2009 artinya begini, pengaruh apa yang dilakukan Pak Jokowi sekarang ini, pengaruhnya terhadap langkah Gibran di 2029 akan lebih besar daripada terhadap PSI, kalau dalam pandangan saya. Artinya posisi tawar Gibran menjadi lebih tinggi. Akan menjadi lebih tinggi. Kan beberapa kali juga Pak Jokowi secara tidak langsung juga mengatakan bahwa pasangan Prabowo Gibran 2 periode. Artinya kan dia sudah mengunci. Mengunci 2029 itu sudah dikunci. Nah, bahkan dengan kalau posisi tawarnya lebih tinggi, kalau akhirnya misalnya nanti Pak Prabowo tidak lagi mau dengan Gibran berpasangannya, mungkin dengan daya tarik tinggi ini justru malah bisa jadi presiden, maksudnya menjadi RI1 gitu kan, calon RI1. Jadi kalau bagi PSI saya kira nggak akan terlalu, karena orang yang berkunjung ke rumah Pak Jokowi, kalau di kertas suara masih ada Jokowi, dia akan tusuk. Tapi kalau PSI belum tentu, kan gitu kan, intinya begitu. Apa yang orang-orang yang menyambut Pak Jokowi di Lampung
pun begitu. Ketika di luar yang memang ini ya kader atau pemilih PSI, dia yang akan dia coblos itu kalau ada Jokowi, minimal anggota keluarganya. Tapi kalau PSI belum tentu. Saya kira itu yang terjadi di 2024. Udah identifikasi PSI itu udah sangat Jokowi sebenarnya kan, dengan ketua umumnya Kaisang segala macam. Tapi faktanya yang nyoblos PSI juga nggak banyak. Tapi yang nyoblos Gibran sebagai pasangan Pak Prabowo itu banyak. Kan itu bisa kita ini dari statistik yang lalu-lalu. Dan saya kira ke depan juga masih seperti itu. Jadi bisa aja PSI berharap akan mendapat keuntungan, tapi tidak akan maksimal kalau menurut saya. Oke, terakhir Mas Jaka. Ini kalau selanjutnya belusukan Pak Jokowi ini, safari politik Pak Jokowi ini kan ke Jawa Barat ya kalau tidak salah. Setelah dari Lampung. Ya di manalah tempatnya ya. Ini nanti diperkirakan akan semakin banyak yang menyambut atau ya begitu-begitu saja, biasa saja. Apakah juga akan ada resistensi dari masyarakat yang lain yang menolak kedatangan Pak Jokowi? Atau seperti apa? Kalau yang menolak Pak Jokowi itu kan kalangan-kalangan terbatas ya, namanya mahasiswa, yang kalangan-kalangan terdidik lah. Tetapi kalau masyarakat itu menurut saya kok masih cukup menerima lah kedatangan Pak Jokowi. Apalagi menurut saya kunjungan Pak Jokowi itu tidak serta-merta berkunjung begitu saja. Pasti ada upaya-upaya sebelumnya yang sudah mereka lakukan agar kunjungan itu betul-betul antusias. Dan apakah itu sah? Ya sah. Namanya juga politik kok. Ya. Tapi begini, menurut saya kok jangan lupakan juga bahwa Pak Jokowi itu juga masih punya persoalan. Mungkin dia di sela-sela kunjungannya, belusukannya, jangan lupakan tanggal 2 ini dia harus bersidang. Akan melanggar persidangan kasus tuduhan ijazah palsu yang mereka laporkan. Jadi kan sudah ada aduan kan. Sudah ada isu-isu yang apa ya, yang nanti bisa berdampak negatif terhadap Pak Jokowi. Salah satunya apa? Katanya nanti Pak Jokowi tidak bisa hadir langsung ke pengadilan. Dia hanya memberikan keterangan lewat Zoom. Kalau itu betul, ya buruk buat Pak Jokowi. Dia belusukan kemana-mana bisa, kesehatannya sudah betul-betul pulih. Kenapa kalau dipanggil pengadilan dia bisa datang? Jangan-jangan akhirnya kan orang berpikir berprasangka yang tidak. Jangan-jangan memang ada apa-apanya dengan kasus Pak Jokowi itu kalau dia tidak sampai hadir langsung. Ya kan? Kalau emang dia itu betul-betul ingin mengklirkan persoalan ijazah palsunya, ya dia semestinya nanti mudah-mudahan dia hadir langsung. Jadi di situ dia bisa betul-betul dimintai keterangan secara detail, baik oleh jaksa maupun terutama oleh pengacara pihak tersangka atau terdakwa. Karena kalau cuma lewat Zoom itu kan agak kurang maksimal lah. Kita juga tidak bisa menyaksikan raut wajahnya, gesturnya, segala macam. Persoalan kedua adalah katanya nanti itu persidangan tidak bisa disiarkan langsung secara live streaming. Padahal kalau dari prinsip transparansi ya apa salahnya? Waktu gugatan perdata di PN Solo itu lewat live streaming kok di YouTube-nya PN Solo. Dan tidak menimbulkan gejolak apa-apa, tidak menimbulkan kekisruan. Tetapi kalau di PN Jakarta Timur nanti kan dari Humasnya sudah mengatakan bahwa sampai sekarang itu nanti ada larangan untuk melakukan siaran langsung. Ya mudah-mudahan kebijakan itu ditinjau. Nanti boleh live streaming sehingga masyarakat di seluruh Indonesia itu bisa menyaksikan langsung jalannya persidangan. Bisa menyaksikan langsung jawaban-jawaban Pak Jokowi ketika nanti umpamanya ditanya soal status Pak Kasmujo, ditanya soal
kenapa dulu berkumis sekarang tidak, kenapa dulu berkacamata sekarang tidak. Itu kan perlu publik itu perlu tahu. Selama ini kan antara dua pihak, antara kubunya Pak Jokowi dengan kubunya Roy Suryo itu kan berpolemik, tapi belum berkekuatan hukum. Berdebat di luar belum punya basis sebagai bahwa untuk membuktikan apakah ijazah itu betul-betul asli atau tidak. Yang dibutuhkan warga negara kita itu adalah kepastian hukum, dan kepastian hukum hanya akan bisa diterima oleh publik ketika persidangan itu berjalan transparan, independen, dan tidak ada intervensi dari manapun. Tapi kalau kemudian belum apa-apa sudah ada larangan live streaming, kemudian ada isu nanti Pak Jokowi hanya hadir secara Zoom, itu kan prasangka di masyarakat itu justru semakin kental menurut saya. Jadi alangkah bagusnya kalau pengadilan itu betul-betul terbuka, independen, transparan. Pak Jokowi cuma harus betul-betul bisa membuktikan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang katanya dia akan siap hadir di pengadilan dan akan menjawab semua yang dia tanyakan. Dengan begitu persoalan ini akan bisa selesai, tidak menyisakan lagi dugaan-dugaan yang justru semakin membelah antar anak bangsa. Ya rakyat tidak lagi dibuat pusing, dibikin gaduh dengan kasus-kasus seperti ini. Jangan sampai nanti pengadilan itu justru menyisakan lagi perdebatan yang sebenarnya tidak perlu. Ya kita tunggulah nanti tanggal 2 Juli kan. Tanggal 2 Juli kan mulai. Semoga Pak Jokowi juga antusias untuk hadir. Iya. Itu kan selama ini kan cuma isu-isu aja kan. Seantusias ketika Pak Jokowi datang ke Lampung. Anggap saja belusukan ke pengadilan. Iya, itu dia. Dan kita bisa menyaksikan secara transparan. Betul. Jalannya persidangan seperti apa gitu loh. Seperti kita juga bisa menyaksikan secara transparan juga apa yang dilakukan Pak Jokowi ketika di Lampung, termasuk ketika mendapatkan gelar Baginda Pemuka Bangsa. Dan ketika Pak Jokowi menginjak kepala kerbau itu gitu. Mas Minto ada yang ditambahkan? Cukup Mas. Cukup ya. Baik, Sobat Media Indonesia, demikian perbincangan kami, semoga bermanfaat. Salam sehat.